Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa waliyus salihin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh huwa khatamul anbiya wal mursalin. Amma ba'd. Para hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, adik-adik yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan muliakan. Alhamdulillah, kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang agung yang sampai detik ini masih ada dalam diri kita, yang menuntut diri kita semua untuk mensyukurinya. Karena kaidah menyatakan bahwasanya siapa yang mensyukuri nikmat Allah, maka nikmat tersebut akan tetap kokoh dan bertambah. Sebaliknya, siapa yang kufur akan nikmat tersebut, maka nikmat akan menghilang, bahkan akan digantikan dengan azab dan murka Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya jelas. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maka kita bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat masa muda, nikmat waktu luang. Bagaimana cara kita mensyukurinya? Salah satunya dengan hadirnya kita di majelis ilmu, yang mana ini adalah tanda kebaikan yang Allah tanamkan dalam diri kita. Hadirin dan hadirat yang Allah muliakan, di hadapan kita ada buku secara fisik atau PDF ya, yang berjudul Maqasidus Shaum, yang berjudul Maqasidu As-Shaum, yang artinya adalah tujuan puasa, yang artinya adalah tujuan hikmah di balik ibadah puasa. Yang penulisnya adalah ulama salaf, ulama terdahulu yang hidup di abad ke-7 Hijriah, yang bernama Al-Izz ibn Abdissalam. Jadi nama beliau sebenarnya bukan Al-Izz ya. Nama beliau bukan Al-Izz, cuman terkenal dengan nama seperti ini. Al-Izz bin Abdissalam. Nama beliau siapa? Di situ ada dong. Izzuddin itu istilahnya laqab, gelar, julukan. Gelar, julukan. Izzuddin. Kemudian namanya siapa? Abdul Aziz. Abdul Aziz Ibn Abdissalam. Ayahnya namanya Abdus Salam As-Sulami. Jadi nama beliau Abdul Aziz Ibn Abdissalam As-Sulami. Kunyah beliau Abu Muhammad. Kunyah beliau Abu Muhammad. Jadi Izzuddin ini gelar yang hebat sekali ya, Izzuddin ya. Izzuddin itu artinya kemuliaan agama. Tapi gelar semacam ini gelar yang makruh. Dan biasanya ulama yang memiliki gelar-gelar seperti ini bukan dari ulama itu, tapi disematkan oleh para muridnya sepeninggal ulama tersebut. Ini gelar-gelar yang makruh, seperti Syamsuddin. Apa Syamsuddin? Mataharinya agama, atau Qamaruddin. Ini kalau di Indonesia sudah jadi nama ya, Qamaruddin. Tapi kalau dalam agama tidak pantas seorang punya nama yang apa istilahnya disandarkan kepada agama dengan tujuan apa mengagungkan agama tersebut, nggak pantas. Seperti Syamsuddin tadi saya katakan, matahari bagi agama. Jadi kalau misalkan orang ini meninggal, padam agama. Nggak seperti itu, nggak seperti itu. Jadi gelar beliau adalah Izzuddin. Namanya siapa? Abdul Aziz ibn Abdissalam. Kunyah beliau Abu Muhammad rahimahullahu taala. Kita lanjut ke halaman 9, langsung ke inti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallama taslima. Qala Syekhul Al-Faqih Al-Imamul Alim As-Sayyidu Al-Fadil Muftil Muslimin Baqiyatu Salafi Salih Izzuddin Abu Muhammad Abdul Aziz Ibnu Abdissalam Ibni Abil Qasim As-Sulami Asy-Syafi'i hafizahullah wa abqahu wa radiya anhu wa ardahu bimannihi wa karam. Kata muhakkik, kata orang yang meneliti kitab beliau sematkan muqaddimah sebelum
membahas inti dari kitab beliau, kitab Izzuddin Ibn Abdussalam. Beliau tulis mukaddimah. Dalam mukaddimahnya muhaqqiq mengatakan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad setelah basmalah, dan salawat kepada Sayyidina Muhammad, salawat Allah, pujian Allah kepada Tuhan kami yaitu Muhammad, wa ala alihi, dan kepada keluarga beliau, wa sallama taslima, dan juga keselamatan yang sempurna untuk beliau. Dan ini termasuk sunnah, kita memulai tulisan dengan basmalah, lalu kemudian alhamdulillah, lalu kemudian salawat. Kalau tulisan ada basmalah, kemudian salawat, itu minimal. Bismillah, kemudian salawat. Tapi tidak dianjurkan ketika kita ingin membuka ucapan, dimulai dengan bismillah. Ini diantara faidah yang kita ambil dari Syekh Abdul Aziz Rais. Beliau katakan ketika menulis, dimulai dengan bismillah. Kalau nulis soal ujian, bismillahirrahmanirrahim. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Adapun ketika mengucapkan sesuatu, ingin memulai acara, alhamdulillah. Makanya kita temukan khutbatul hajahnya Nabi Muhammad, atau khutbatul hajah, muqaddimah yang biasa Nabi Muhammad bawakan seperti apa? Innal hamdalillah. Ada basmalahnya enggak? Enggak ada, karena memang sunnahnya untuk tulisan. Tapi ketika mengucap, memulai khutbah, memulai acara, maka dimulai dengan hamdalah. Lalu kemudian bersalawat kepada Nabi SAW. Dan maksud dari salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad adalah pujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Allah, malaikat bersalawat kepada Nabi. Apa bedanya salawat Allah dan malaikat? Salawat Allah adalah pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Allah sebutkan nama beliau, Allah agungkan nama beliau di hadapan para malaikat. Di hadapan para malaikat. Ini pujian yang sangat agung. Kemudian salawatnya malaikat kepada Nabi Muhammad SAW adalah doa malaikat. Doa malaikat memintakan untuk Nabi Muhammad SAW rahmat dan maghfirah. Rahmat, kasih sayang, maghfirah artinya ampunan kepada Nabi Muhammad SAW. Bisa dibedakan? Salawat Allah kepada Muhammad SAW adalah dengan pujian. Salawatnya malaikat kepada Nabi Muhammad SAW adalah dengan memintakan rahmat dan maghfirah. Apa arti maghfirah? Ampunan, ya. Kemudian kata muhaqqiq. Muhaqqiq itu orang yang meneliti. Qala Syekh Al-Faqih, berkata Syekh Al-Faqih, Al-Faqih ahli fikih, Al-Imamul Alim, seorang imam, seorang yang alim, As-Sayyidul Fadil, seorang ketua. Ketua di sini maksudnya menunjukkan kapasitas keilmiahan beliau. Al-Fadil, seorang yang memiliki keutamaan. Muftil muslimin, di antara gelar beliau adalah muftinya kaum muslimin. Kata beliau, baqiyatus salafis salih, di antara generasi awal atau ulama generasi awal yang tersisa. Dan cukup gelar, cukup sebutan generasi awal ini pujian dalam Islam. Pujian dalam Islam. Makanya tatkala Allah memuji muhajirin dan ansar, Allah sebutkan was-sabiqunal awwalun. Apa arti as-sabiqunal awwalun? Generasi terdahulu. Jadi dalam Islam ini semakin ke belakang semakin buruk, bukan semakin baik. Semakin awal, semakin silam, semakin dahulu, maka itu semakin baik. Makanya kata Nabi SAW, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di masaku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Sampai di zaman kita akan ada zaman setelahnya, akan ada zaman setelahnya hingga hari akhir. Mana yang lebih utama, yang lebih mulia, yang lebih memiliki kedudukan? Generasi para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, begitu seterusnya. Jadi dalam Islam itu generasi utama, generasi terhebat itu generasi lebih awal. Jadi sekedar kata-kata baqiyatus salaf. Apa arti baqiyatus salaf? Di antara ulama salaf yang tersisa. Sebutan ulama salaf ini sudah pujian. Mana yang lebih mulia? Ulama terdahulu, salaf itu artinya terdahulu. Dengan ulama mutaakhir yang sekarang, mana yang lebih mulia?
Yang salaf atau yang khalaf? Yang salaf. Khalaf itu sekarang. Kalau salaf itu terdahulu. Khalaf terbelakang. Oh bedanya. Dan terbelakangnya. Khalaf itu mutakhir. Mutakhir apa? Mutaakhir. Yang terakhir. Kalau salaf itu yang terdahulu. Yang lebih utama adalah yang terdahulu. Jadi ini termasuk pujian, kredit positif untuk Syekh Izzuddin Ibn Abdussalam. Izzuddin, beliau memiliki julukan Izzuddin. Sekali lagi ini makruh ya, makruh. Makruh. Jadi kalau misalkan ada namanya bergelar agama, disandarkan kepada agama seperti Izzuddin, Syamsuddin, ada lagi enggak? Ada lagi enggak? Hah? Intinya ini makruh. Makruh. Kenapa makruh? Berat ya. Berat. Ini termasuk pujian yang berlebihan. Dan kalau seandainya ada nama atau kita ingin memberikan nama seorang anak, jangan diberikan nama yang berat. Jangan diberikan nama yang berat. Cukup nama yang mengandung doa, nama yang mengandung keselamatan, nama yang mengandung identitasnya sebagai hamba Allah, Muslim. Ini sudah cukup. Ini sudah cukup. Abu Muhammad, kunyah beliau Abu Muhammad. Abdul Aziz ibnu Abdus Salam. Nama ayah beliau Abdus Salam, nama kakek beliau Abul Qasim As-Sulami. As-Sulami Ad-Dimashqi. Beliau berasal dari kota Damaskus ya, dari negeri Syam, dari negeri Syam. Hafizahullahu wa abqah. Semoga Allah menjaga beliau dan semoga Allah semoga Allah menjaga beliau dan semoga Allah terus melimpahkan kepada beliau nikmatnya. Wa radiya anhu wa ardah. Allah ridhai beliau dan aku pun meridhai beliau. Bimannihi wa karamihi. Dengan kemuliaan Allah dan dengan nikmat yang Allah turunkan kepada beliau. Ini doa. Ini doa. Di antara adab ketika kita menyebutkan satu kitab, membaca satu kitab, maka kita doakan penulisnya. Kita doakan juga orang yang mentahqiq kitab ini, meneliti kitab ini. Atau mungkin ada yang mentakhrij. Mentakhrij itu yang menyebutkan hadisnya. Kita puji juga. Kalau ada syekh yang mengajar, kita sebut juga namanya. Kemudian kita doakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat bagi kaum muslimin dengan ilmu syekh atau dengan kitab yang beliau tulis atau yang semacamnya. Ini termasuk adab. Kemudian lanjut ke pembahasan inti, Kitabus Shaum. Kitabus Shaum, bab puasa. Bab puasa. Wa fihi 'asharatu fusul. Di dalamnya terdapat 10 pasal. Di dalamnya terdapat 10 pasal. Jadi istilah dalam bahasa Arab itu ada kitab, ada bab, ada pasal, ada mabhas. Jadi ini urutannya. Kalau di kita apa? Ada kitab enggak? Enggak ada ya. Bab. Kemudian di bawahnya setelah bab, subbab. Setelahnya sub-subbab. Setelahnya apa? Enggak ada. Enggak ada ya. Mungkin nomor dikasih titik, kemudian nomor yang berbeda. Mungkin seperti itu. Cuman kalau dalam bahasa Arab ada kitab. Kitab itu yang mencakup lebih luas. Di bawahnya ada bab, setelahnya ada pasal, setelahnya ada pembahasan. Setelahnya ada mabhas atau mabahis, pembahasan. Jadi ini ada 10 pasal dan insya Allah kita akan coba khatamkan buku ini. Semoga cukup waktunya. Kita akan bagi dua dengan Ustadz Al-Fadil, Ustadz kita semua, Ustadz siapa? Abu Umar raih gelar, hafizahullah wa ra'ah. Kita ambil 4 pasal pertama dan beliau ngambil sisanya dari pasal kelima sampai akhir tentang Lailatul Qadar sampai akhir. Al-faslul awal fi wujubihi. Pasal pertama tentang kewajibannya. Fi wujubihi, tentang kewajiban puasa. Pembahasan kita tentang puasa. Tentang kewajibannya jelas ya. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 183. Apa dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Apa artinya? Wahai orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa. Sebagaimana diwajibkan kepada orang sebelum kalian. Jadi umatnya Nabi Muhammad puasa, umat terdahulu juga puasa. Meskipun mungkin harinya berbeda, bulannya berbeda, cara pelaksananya berbeda. Tapi dari sini kita kenal syariat puasa ini sudah ada sejak dahulu. Sama seperti syariat salat. Kemudian kata Allah,
la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi pribadi yang bertakwa. Tujuan utama puasa adalah mendidik kita agar kita menjadi lebih bertakwa. Kemudian halaman setelahnya kata beliau ma'nahu, arti dari la'allakum tattaqun, beliau punya versi yang lain. Dan ini boleh. Terkadang arti dalam bahasa Arab mengandung, kalimat dalam bahasa Arab mengandung arti satu atau lebih. Jadi boleh selama artinya memang sesuai dengan pemahaman orang Arab. Ma'nahu, artinya la'allakum tattaqun, agar kalian takut. Agar kalian takut dan memiliki rasa takut kepada neraka. La'allakum tattaqun nar bisaumihi, atau la'allakum tattaqun an-nar bisaumihi, agar kalian memiliki rasa takut yang dahsyat kepada neraka. Atau bisa kita artikan agar kalian menjauhi sejauh-jauhnya neraka dengan ibadah puasa. Jadi ibadah puasa ini adalah ibadah yang bisa menjauhkan diri kita dari siksa api neraka. Jadi arti yang biasa kita dengar la'allakum tattaqun, apa maknanya? Agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ini tafsirnya boleh. Ini tafsir yang disebutkan oleh ulama tafsir. La'allakum tattaqun an-nar bisaumihi, ada arti yang lain. Kenapa kita berpuasa? Agar kita merasa takut, khawatir terhadap siksa api neraka, makanya kita puasa demi menjauhkan diri kita dari siksa api neraka. Kata beliau, fa inna saumahu, puasa sababun li ghufranid dzunub al mujibati linnar, adalah sebab diampuninya kita dari dosa, yang dosa ini yang menghantarkan kita menuju neraka. Artinya penyelamat kita dari neraka adalah puasa. Bagaimana caranya? Dengan berpuasa seorang jauh dari dosa. Ketika seorang berdosa terus-menerus, maka ini menghantarkannya kepada neraka. Maka cara kita meredam keinginan untuk melakukan dosa adalah dengan puasa. Maka ini sebab kenapa kita bisa meraih surga dengan puasa, menjauhkan diri kita dari neraka dengan puasa. Kemudian kata beliau, wa fis sahihain, di dalam dua kitab sahih, yaitu Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Ini hadis yang sering kita dengar tentang rukun Islam yang 5. Islam itu dibangun di atas 5 fondasi. Yang pertama adalah yang biasa kita dengar apa? Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah. 2 kalimat syahadat. Kemudian mendirikan salat, kemudian menunaikan zakat, puasa Ramadan, haji ke Baitullah. Ada 5 dalam satu hadis, dan hadis ini menjadi dalil adanya 5 fondasi utama dalam Islam yang kita kenal dengan istilah rukun Islam. Dan hadis yang baru kita bacakan hadis riwayat Bukhari. Adapun hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada beda redaksi di awal. Apa bedanya? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, Islam dibangun di atas 5 hal. Yang pertama adalah ala an ta'budallaha wa takfura bima dunahu. Engkau menyembah hanya kepada Allah dan mengingkari sesembahan selainnya. Ini arti tauhid ya. Arti tauhid, dan ini makna kalimat syahadat yang pertama. Asyhadu an la ilaha illallah. Di sini tidak disebutkan syahadat Muhammad adalah Rasul utusan Allah, akan tapi dilengkapi dengan hadis lain. Makanya ulama menetapkan ada 5 rukun Islam. Apa yang pertama? Syahadat bahwasanya la ilaha illallah saja tidak. Syahadat la ilaha illallah dan Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Ada kelengkapannya di hadis riwayat Al-Imam Bukhari. Jadi dalil kewajibannya jelas ya. Dari ayat Al-Quran sudah, dari hadis sudah. Bisa paham? Kalau minta disebutkan, ada orang minta disebutkan dalilnya mana? Dari Al-Quran. Bisa? Bisa. Meskipun nyontek buku. Tidak masalah. Tapi kita dilatih untuk memiliki dalil. Berhujjah dengan dalil. Meskipun tunggu sebentar, saya buka bukunya. Dibuka, bacakan surat Al-Baqarah ayat 183. Hadis tentang rukun Islam dibacakan. Tidak masalah. Yang penting kita punya dasar fondasi dalil. Kemudian pasal yang kedua,
fi fadailihi, terkait dengan fadail. Fadail itu keutamaan puasa. Lisaumi fawaid. Puasa memiliki banyak sekali faidah, banyak sekali keutamaan. Yang pertama adalah raf'ud darajat, terangkatnya derajat di sisi Allah. Derajat ini bahasa Indonesia, derajat. Wa takfirul khati'at, dan terhapusnya dosa dan kesalahan. Terhapusnya dosa dan kesalahan. Wa kasrus syahawat, dan menekan, memadamkan syahwat. Wa takthirus sadaqat, memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah. Nanti satu persatu kita jelaskan. Dari mana hubungannya puasa dengan sedekah? Dari mana hubungannya puasa dengan terhapusnya dosa, terangkatnya kedudukan. Wa tawfirut ta'at, dan motivasi untuk melakukan ketaatan. Motivasi untuk melakukan ketaatan. Wa syukru alimil khafiyat, dan sebagai rasa syukur kepada alim yang maha mengetahui al-khafiyat, segala yang tersembunyi. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai rasa syukur kepada yang maha mengetahui yang gaib maupun yang nampak, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal inzijar, dan menjauhkan diri an khawatiril ma'asi wal mukhalafat, dari keinginan untuk maksiat dan melakukan pelanggaran. Keinginan untuk melakukan maksiat dan pelanggaran. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 keutamaan puasa yang disebutkan oleh Syekh Al-Izz Ibn Abdis Salam rahimahullahu ta'ala. Fa'amma raf'ud darajat, penjelasan pertama tentang faidah pertama, yaitu terangkatnya derajat. Faliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila datang bulan Ramadan, idza jaa Ramadan, apabila hadir bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukalah pintu surga, wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutuplah pintu neraka, wa suffidat asy
lebih semerbak bagi Allah yaumal qiyamah, pada hari kiamat, dibandingkan dengan semerbaknya wangi kasturi. Walisaimi farhatan, dan seorang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Idza aftara fariha bi fitrihi, apabila dia berbuka, dia akan senang dan bahagia dengan makanan berbukanya, dengan berbuka puasa. Wa idza laqiya rabbahu, apabila dia berjumpa dengan Allah, fariha bi shaumi, dia akan bangga dan bahagia dengan pahala puasanya. Pahala puasanya. Setelahnya kita sebutkan hadisnya dulu, nanti akan ada penjelasan. Ini ada sekitar 4 atau 5 hadis. Nanti akan ada penjelasan setelahnya. Kita sudah menyebutkan berapa hadis? 2 ya. Sekarang hadis yang ketiga. Hadis ketiga mirip dengan yang kedua. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, darinya, dari siapa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, beliau bersabda, kullu amali ibni Adam yudha'af. Setiap amalan yang dilakukan oleh anak manusia, oleh anak Adam, oleh manusia, yudha'af, dikali lipatkan pahalanya, ganjarannya, kebaikannya. Al hasanatu asyru amthaliha, satu kebaikan 10 kali lipat balasannya. Ila sab'i mi'ati di'fin, begitu seterusnya sampai 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi yang telah kita sebutkan, kecuali puasa, kecuali satu amalan, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzibih. Puasa adalah menjadi milikku dan akulah yang akan memberikan ganjarannya langsung. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia tinggalkan makannya, syahwatnya untukku. Dia tinggalkan makannya, syahwatnya untukku. Ini hadis yang ketiga. Hadis yang keempat tentang pintu surga yang bernama Ar-Rayyan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati baban, sungguhnya di surga itu ada satu pintu. Yuqalu lahu Ar-Rayyan, yang diberikan nama apa? Ar-Rayyan, nama Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimun, yang akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat. Maksudnya bukan puasa pada hari kiamat. Ya, orang-orang berpuasa di dunia, di hari kiamat mereka akan masuki pintu tersebut. La yadkhulu ma'ahum ahadun ghairuhum. Tidak ada yang boleh memasuki pintu tersebut selain dari mereka. Khusus untuk orang yang berpuasa. Kalau di kita namanya apa? VIP. Apa? VIP. Yuqalu aina as-saimun, mereka akan diseru, mereka akan dipanggil, mana orang-orang yang berpuasa, mana ahli puasa. Fayadkhuluna min, mereka dipersilahkan masuk melalui pintu tersebut. Fa idza dakhala akhiruhum ughliq, apabila manusia terakhir dari ahli puasa sudah memasuki pintu tersebut, ditutup rapat. Falam yadkhul minhu ahad, maka tidak ada yang diizinkan masuk setelahnya. Jadi pintu khusus untuk orang yang berpuasa namanya pintu Ar-Rayyan. Dalam riwayat disebutkan, ini hadis terakhir. Ini hadis sebelum terakhir. Hadis berapa tadi? 3, 4 ya. Sekarang kelima. Riwayat yang berbeda, redaksi berbeda. Inna fil jannati bab. Dalam salah satu riwayat disebutkan, sungguhnya di surga itu ada pintu. Yud'a, yang dinamakan, yang disebut Ar-Rayyan. Yud'a bihi shaimun, yang masuk ke dalamnya hanya orang-orang ahli puasa. Man kana minas shaimin dakhalahu, orang-orang yang ahli puasa akan masuk melaluinya. Wa man dakhalahu lam yazma abada, ini tambahannya. Siapa yang masuki pintu tersebut, dia tidak akan pernah merasa dahaga, kehausan. Selamanya tidak akan pernah. Kemudian hadis yang ke-6, hadis terakhir, qala alaihi salam, Rasulullah SAW bersabda, alaihi salam di sini maksudnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Inna shaim tusalli alaihi malaika idza ukila indahu hatta yafrahu. Sungguhnya orang yang berpuasa tusalla alaihi akan disalawatkan oleh malaikat. Kita jelaskan salawatnya malaikat bagaimana? Salawatnya malaikat adalah doa memohonkan kepada Allah ampunan dan rahmat ya. Jadi malaikat akan terus mendoakan seorang yang berpuasa apabila ukila indahu hatta yafrahu. Apabila ukila indahu hatta yafrahu. Apabila seorang yang berpuasa tersebut makan di sisi malaikat sampai mereka selesai. Dan kita tidak tahu ada malaikat atau enggak. Tapi ya di antara kebaikan Allah Subhanahu wa taala, malaikat akan turun di saat-saat tertentu untuk menemani seorang dalam ketaatannya. Di antaranya ketika sholat. Karena itu ketika kita sholat tidak boleh meludah ke arah kanan. Ini sudah kita jelaskan ya. Kenapa? Malaikat menemani ketaatan kita. Maka kita berharap ketika kita berbuka puasa, malaikat menemani ketaatan kita. Karena berbuka puasa adalah ketaatan. Dan saat malaikat hadir, maka ia akan bersalawat kepada orang yang makan. Cukup makan, maka malaikat akan bersalawat. Jadi ini hadis-hadis yang menyebutkan tentang terangkatnya kedudukan seorang yang berpuasa. Terangkatnya kedudukan seorang yang berpuasa. Bagaimana kita mengetahui diangkatnya kedudukan orang berpuasa? Banyak. Mereka diberikan izin untuk masuk melalui pintu khusus. Ini menunjukkan kedudukan yang tinggi yang dimiliki hanya oleh orang yang berpuasa. Di antaranya adalah bau mulutnya orang berpuasa lebih wangi dibandingkan dengan wangian yang paling harum di dunia. Lebih wangi di sisi Allah. Padahal kalau kita cium, bau ya, bukan dari mulut tapi dari lambung. Kata dokter dari lambung. Memang bau. Meskipun kita sikat gigi bagaimanapun akan ada bau yang tidak sedap. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya sesuatu yang paling tidak disenangi manusia, tapi hal itu kita lakukan dalam rangka ibadah kan puasa, bau mulutnya tidak disukai manusia, tapi di sisi Allah, masya Allah, harum di sisi Allah. Dan ini menunjukkan cintanya Allah kepada orang yang berpuasa. Orang kalau cinta jatuh hati, lihat istrinya baru bangun dari tidur nampak cantik, ya kalau baru tahun-tahun awal. Nampak cantik. Orang kalau cinta dia akan melihat semuanya indah. Semuanya indah. Maka Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang berpuasa. Dan hadis ini tentang bau mulut orang yang berpuasa menunjukkan bahwasanya Allah punya sifat mencinta. Allah punya sifat mencinta. Sebagaimana Allah punya sifat membenci. Allah membenci kemaksiatan. Allah membenci dosa. Allah membenci kemungkaran. Ya toh? Di sisi lain Allah juga mencinta. Kemudian di antara keutamaan atau di antara tingginya derajat orang yang berpuasa adalah Allah hadirkan untuk mereka pahala yang berlipat. Tadi kita sebutkan hadis ketiga, kalau tidak salah, hadis ketiga. Nabi katakan pahala mereka, pahala setiap amalan yang kita kerjakan berlipat pahalanya. Ini di antara kebaikan Allah. Padahal kalau Allah ingin satu sholat, pahalanya berapa? Satu. Apakah kita dapatkan satu pahala sholat? Enggak. Ketika kejadian Isra Mi'raj, Rasulullah SAW meminta kepada Allah awalnya 50 kali dalam sehari. 50 kali dalam sehari kira-kira gimana? 5 kali dalam sehari saya sudah banyak mengeluh. 5 kali. Tapi ketika Allah berikan rukhsah 5 kali dalam sehari, Allah sebutkan zaka khamsa wa zaka khamsun. 5 kali memang yang kita lakukan, tapi pahalanya 50 kali pahala sholat. Jadi ini kebaikan Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengetahui seperti ini kita akan lebih semangat untuk menjalankan ibadah puasa. Jadi ini setiap amalan yang dilakukan berlipat menjadi 10 kali lipat. Tidak ada satupun amalan kecuali akan ada lipatannya. Ada seorang melakukan satu kebaikan, hanya ada satu kebaikan yang dia dapatkan? Jawabannya enggak. Apapun amalannya, dia minum dengan tangan kanan, ibadah bukan? Ibadah. Berapa yang dia dapatkan? 1, tidak mungkin. 10 kali lipat. Di sini jelaskan, setiap kebaikan 10 kali lipat ganjarannya. Sampai 700 kali lipat. Jadi minimal berapa? 10. Maksimal amalan yang normal umumnya 700 kali lipat. Berbeda dengan puasa. Maka kata Allah, puasa adalah menjadi milikku dan akulah yang akan memberikan ganjarannya secara
langsung. Kalau kita lihat, kita punya teman ya, teman pelit sekali. Dia bilang nanti saya berikan surprise. Ini surprise. Ini surprise. Tapi kalau teman pelit, katakan saya akan berikan surprise. Senang nggak kira-kira? Biasa saja. Kenapa? Pelit kok. Paling dikasih berapa? Ini kalau kita tahu sifatnya. Kalau kita mengenal sifat Allah, bagaimana sifat Allah? Allah memiliki nama yang indah. Di antara nama Allah yang menunjukkan kemurahan Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di antaranya Al-Karim, yang maha mulia, yang maha mulia dan memuliakan. Kemudian Al-Jawad, yang maha dermawan. Siapa? Allah. Asy-Syakur, yang maha memberikan balasan berkali-kali lipat. Monggo Mas di ini bawah. Kalau enggak ditarik di belakang enggak apa. Tapi lebih afdal di depan. Khairu sufufir rijal awwaluha, ya kan? Sebaik-baik safnya laki-laki di depan. Baik. Jadi ini diantara jadi ketika kita mengenal nama-nama Allah, masya Allah, Allah memiliki nama yang begitu indah. Satu kebaikan yang kita lakukan, Allah akan lipatkan menjadi berlipat-lipat. Karena itu kita kenal diantara nama Allah adalah Asy-Syakur, apa? Yang membalas kebaikan kita berkali-kali lipat. Kalau kita mengenal ini Allah Azza wa Jalla, bagaimana kira-kira pahala yang kita dapatkan dari ibadah puasa? Sedikit? Kurang dari 700? Tidak mungkin. Makanya kata para ulama, ibadah, satu-satunya ibadah yang pahalanya tidak bertepi adalah puasa. Adalah puasa. Kata Allah, fa innahu li, ibadah yang untuk menjadi milik Allah, wa ana azbih, dan aku yang akan memberikan balasannya secara langsung. Kemudian di antara cara Allah mengangkat kedudukan kita dengan ibadah puasa, apa? Pintu tadi Ar-Rayyan ya. Pintu tadi yang dinamakan Ar-Rayyan. Kemudian kita akan lanjut. Dijelaskan secara ringkas saja, kemudian kita akan lanjut. Halaman ke-12 yang tengah. Amma taftihu abwabil jannah. Rasulullah sebutkan bahwasanya Allah akan buka pintu surga pada saat bulan Ramadan. Dibukanya pintu surga, taftihu abwabil jannah, dibukanya pintu surga, ibarah adalah gambaran an takfirit ta'at. Gambaran yang menunjukkan banyaknya ketaatan. Yang mana ketaatan adalah sebab seorang meraih surga. Al-mujibah li fathi abwabil jinan. Yang dengan ketaatan tersebut ia akan dimasukkan ke dalam surga, akan dibukakan berbagai macam pintu jinan. Jinan itu jamak dari jannah. Artinya adalah surga. Jadi menurut beliau di sini dibukakan pintu surga pada saat bulan Ramadan, ini maksudnya bukan benar-benar dibukakan, tapi maksudnya apa? Gambaran saking banyaknya ketaatan yang dilakukan manusia di saat bulan Ramadan. Kita temukan mudah sekali kita berpuasa karena wajib ya. Setiap dari kita puasa. Bahkan orang berpuasa karena perkewuh ya. Ada orang perkewuh maka dia berpuasa. Ada orang enggak enak kalau disebut malas, makanya dia sholat tarawih, dia sedekah juga. Bulan penuh dengan kebaikan. Ketika di bulan Ramadan mudah sekali melakukan ketaatan. Jadi maksud dibuka pintu surga adalah banyaknya ketaatan. Tapi ini menurut pendapat beliau. Kemudian beliau katakan ditutupnya pintu neraka adalah ungkapan yang menunjukkan gambaran sedikitnya maksiat. Kemudian setelahnya tidak semua kata kita terjemahkan ya. Sebagian saja. Wa tasfidus syayatin, dan dibelenggunya syaitan menunjukkan apa? Sedikitnya godaan syaitan kepada orang yang berpuasa. Tetapi pendapat yang benar dalam masalah ini, ketika Nabi menyebutkan dibuka pintu surga, maka kita yakini demikian. Ketika dibukakan pintu surga, Nabi katakan demikian, maka pintu surga benar-benar dibuka. Pintu neraka benar-benar ditutup. Apakah pintu neraka, pintu surga dibuka dan ditutup? Jawabannya iya. Bahkan saat ini kita merasakan terkadang di siang hari panas karena apa? Karena uap panasnya neraka. Uap panasnya neraka. Makanya kata Nabi SAW, "Idza ishtadda 'alaikumul har fabridu bis shalah." Kalau panas sekali cuacanya di siang hari mau sholat zuhur, istirahat dulu.
tunggu sampai reda panasnya. Fa inna syiddatal har min faihi jahannam. Karena panasnya, dahsyatnya panas di siang hari adalah dari uap panasnya api neraka. Ketika dibuka maka akan terasa efeknya. Maka kita akan melihat ketika dibuka pintu surga akan terasa efeknya. Ketika di bulan Ramadan mudah sekali melakukan ketaatan, mudah sekali menemukan orang-orang baik di bulan Ramadan, dan sedikit sekali kita melihat kemaksiatan di bulan Ramadan. Wa qauluhu azza wa jalla, kemudian penjelasan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, kullu amali ibni adam lah illa siyam. Hadis yang keberapa? Kedua tadi ya. Hadis yang kedua, kata beliau, fa innahu li wa ana ajzibi, kata beliau, adafahu ilaihi idafat tasyrif. Allah Subhanahu wa taala menyandarkan ibadah puasa, kata Allah, puasa adalah menjadi milikku, ini sebagai kemuliaan ibadah puasa, untuk menunjukkan kemuliaan ibadah puasa. Li'annahu la yadkhulu la yadkhuluhu riya'un, yang benar riya'un, la yadkhuluhu riya'un li khafaihi. Kenapa disebut ibadah puasa adalah ibadah khusus menjadi milik Allah? Tidak mungkin seorang puasa riya. Tidak mungkin seorang puasa riya. Kalau dia mau riya, orang tidak ada makan, ya toh? Benar enggak? Sekarang saya puasa misalkan saya puasa di depan antum semua, saya puasa, auzubillah ya. Lalu kemudian ketika pulang nggak ada orang, apa yang melarang saya untuk makan? Ada enggak? Nggak ada yang melarang. Kalau yang saya cari adalah pujian manusia, pandangan orang lain, saat orang lain tidak ada, mudah untuk makan. Karena itu ibadah puasa adalah ibadah yang khusus Allah jadikan menjadi miliknya. Kenapa? Tidak bisa dimasuki riya. Seorang kalau ingin riya, maka cari ibadah lain. Dia mungkin sholat, mungkin sujud, diperbagus sholatnya, mungkin sedekah, dilihatkan uang merah, lembar merah ya, dilihatkan. Mungkin. Kalau riya, karena ini mudah dilakukan, hanya sebentar dan dapat perhatian orang. Tapi ketika dia puasa, mungkin ini pilihan terakhir. Pilihan terakhir. Mau riya, tapi pilihannya puasa. Ini orang yang mura'iyah, Bang. Orang yang riya yang tidak pintar ya, tidak cerdas. Riyanya tapi yang dicari ibadah puasa. Kenapa? Puasa dari mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang kewajiban puasa, tujuan utamanya adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana gambarannya seorang berpuasa bisa menjadi pribadi yang bertakwa? Gambarannya adalah ketika dia berpuasa, maka ibadah puasa ini adalah untuk Allah. Mungkin tidak dia riya? Jawabannya tidak mungkin. Ada makanan, minuman, mungkin dia minum? Mungkin. Tapi kenapa tidak dia lakukan? Karena merasa dimuraqabah oleh Allah. Takut kepada Allah, takut puasanya batal, takut dapat dosa, takut kena hukuman. Ini arti takut kepada Allah. Ini maksud merasa diawasi oleh Allah. Kalau dia ulangi satu hari seperti itu, merasa diawasi oleh Allah. Kemudian hari kedua, hari ketiga, sampai lengkap 29 atau 30 hari. Kira-kira ada efeknya? Kira-kira ada bertambah ketakwaannya enggak kira-kira? Bertambah. Selesai bulan Ramadan, ada kemungkinan ngambil barang orang, ngambil atau makan harta yang haram, ada kemungkinan, tapi tidak dia lakukan. Kenapa? Sudah latihan. 30 hari puasa, 29 hari puasa, sudah latihan. Kalau saya ambil, maka Allah melihat. 30 hari, selesai puasa, maka akan ada efek dari latihan tersebut. Maka ini gambaran kenapa Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan perintah puasa, setelahnya Allah tutup dengan tujuan agar kita menjadi pribadi yang lebih bertakwa. Bisa digambarkan ya. Jadi ketika kita puasa, hayati benar-benar ayat ini. Hayati benar-benar ayat ini dan kita praktekkan dalam kehidupan kita. Ketika kita puasa, tidak hanya tujuannya lapar. Tidak hanya tujuannya biar kita haus. Tujuan puasa bukan agar Allah menyengsarakan kehidupan hambanya. Bukan. Agar kita menjadi hamba yang lebih merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelahnya wa qauluhu, dan firman Allah, ana ajzibih, aku yang akan membalasnya. Wa in kana huwal jari ala jami'i ta'at, maksudnya meskipun Allah membalas setiap ketaatan. Siapa yang membalas pahala salat kita?
Allah. Pahala tilawah Quran kita Allah. Meskipun semuanya Allah yang berikan balasan, tapi Allah sebutkan khusus di sini pasti ada faidahnya. Pasti untuk satu tujuan. Apa tujuannya? Pahalanya berbeda dengan pahala amalan-amalan yang lain. Maka ulama menyebutkan pahala ibadah yang lain bisa kita takar, bisa kita ukur. Adapun pahala puasa, tidak ada yang tahu jumlah pahalanya kecuali Allah. Kalau orang baca Quran bisa diukur nggak pahalanya? Bisa. Setiap satu hurufnya berapa pahalanya? 1 asalnya. Kemudian dilipatkan menjadi 10 kali lipat. Kata Nabi SAW, la aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim tidak 1 huruf. Berapa huruf? 3 huruf. Sepersekian detik 30 pahala kebaikan. Bisa diukur? Bisa. Sedekah yang kita berikan, pahalanya dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat, bisa kita takar. Adapun puasa, Allahu a'lam, pahalanya jauh lebih dahsyat dibandingkan hal itu. Baik. Ini tinggal 10 menit untuk pertanyaan atau gimana? Belum. Baik. Kita lanjut. Jadi firman Allah ketika menyebutkan wa ana adzibi, akulah yang akan memberikan pahalanya, ini menunjukkan besarnya pahala puasa. Wa qauluhu, setelahnya wa qauluhu as-siyamu junnah, puasa adalah tameng, puasa adalah benteng. Apa maksudnya? Benteng yang membentengi diri kita. As-saumu, puasa adalah wiqayah, benteng, min azabillah, dari azab Allah. Benteng dari azab Allah adalah puasa. Dalam salah satu hadis Nabi sebutkan puasa dan Al-Quran akan menjadi syafaat kita di hari kiamat. Puasa akan menyuruh kepada Allah, ya Allah, aku melarangnya dari makan dan syahwatnya di siang hari, maka izinkan aku memberikan syafaat untuknya. Puasa di hari kiamat. Al-Quran berkata kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Allah, aku melarangnya, aku mencegahnya untuk tidur nyenyak di malam hari, agar dia mau membaca ayat-ayatmu. Al-Quran mengatakan kepada Allah, maka izinkan aku untuk memberikan syafaat untuknya. Di siang hari sulit istirahat nyenyak karena puasa. Di malam hari sulit tidur nyenyak karena membaca Al-Quran. Maka Allah izinkan keduanya untuk memberikan syafaat bagi kita di hari kiamat. Maka ini yang akan jadi tameng kita dari adab dan siksa Allah di hari kiamat. Dan puasa juga menjadi tameng bagi para pemuda. Ya toh? Tameng. Makanya Rasulullah SAW katakan arahkan untuk berpuasa bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk menikah. Kemudian warrafath. Rafath ini tidak usah kita sebutkan. Rafath tadi kita sudah jelaskan. Setelahnya falyaqul inni shaim. Falyaqul inni shaim. Ketemu enggak? Ini agak rumitnya kalau baca Arab sambil nerjemahin, waktunya kadang habis buat terjemah, enggak masalah. Insyaallah baik, insyaallah pahala. Cuman kadang saya lompat itu, kira-kira tahu enggak? Falyaqul inni shaim ketemu? Qauluhu falyaqul inni shaim, hendaknya seorang yang berpuasa ketika ada potensi untuk melakukan pelanggaran secara lisan, teriak-teriak atau mengucapkan kata kotor atau bertengkar atau yang semacamnya, hendaknya dia ucapkan inni shaim, sungguhnya aku sedang berpuasa, dengan tujuan ma'nahu annahu yudzakiru nafsahu bis-shaum, mengingatkan dirinya untuk sadar bahwasanya dia sedang puasa. Jadi yang disyariatkan, yang sunnah berapa kali? Berapa kali? 2 kali. Inni mru'un shaim, inni shaim, atau inni shaim, inni shaim. Bahasa Indonesia silahkan. Saya sedang puasa, saya sedang puasa. Kalau ada yang ngajak tengkar. 2 kali. Kenapa kita sebutkan 2 kali? Yang pertama untuk diri kita, menyadarkan diri kita. Kadang namanya orang ketika emosi memuncak sudah tidak sadar, maka kita ucapkan dengan lantang. Ketika puasa wajib, kalau puasa sunnah pelan, inni shaim, pelan. Ketika puasa wajib kita lantangkan, kencangkan suaranya, inni shaim, semuanya aku berpuasa. Tujuannya untuk menekan
untuk menekan kemarahan kita. Inni shaim, aku sedang puasa. Yang kedua untuk siapa? Untuk mengingatkan lawan kita. Inni shaim, mengingatkan mereka bahwasanya kita sedang puasa, maka tidak layak untuk diganggu. Inni shaim, 2 kali. Satu untuk kita, satu untuk teman kita, saudara kita semuslim. Jangan ditambah nanti maghrib ya. Saya sedang puasa sekarang, nanti maghrib awas. Jangan. Saya sedang puasa udah selesai. Jangan tambah nanti maghrib atau nanti malam. Baik. Setelahnya selesai sampai di sini. Amma qauluhu la khulufu famis shaim. Adapun firman Allah, bau mulut orang yang berpuasa, la khulufu famis shaim, lebih indah di sisi Allah di hari kiamat dari wangian misk. Fafil kalam hadfun. Jadi dari ucapan tersebut ada yang disembunyikan. Apa yang disembunyikan? Kata beliau, la thawabu khulufi famis shaim. Pahala bau mulutnya orang yang berpuasa lebih indah di sisi Allah dari bau wangian misk. Ini menurut pendapat Syekh ya. Jadi kalau kita fahami hadis secara zahirnya, maka baunya benar-benar indah di sisi Allah dibandingkan dari wangian misk. Kita cukupkan sampai di sini. Allahu taala a'lam wa alam. Barangkali ada pertanyaan, tafadhal. Yang ini pertanyaan. Monggo, Pak. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan apakah semua yang disampaikan itu, karena ada 2 puasa dan puasa sunnah. Nah, yang berlaku dan disampaikan itu puasa Ramadan. Ada mungkin sebagian yang puasa sunnah itu membagikan tidak. Ini tentang apa, Pak? Tentang keutamaan atau? Yang saya tadi banyak itu sudah apakah keutamaan ini khusus untuk puasa wajib atau untuk seluruh puasa? Itu pertanyaannya. Barakallahu fikum. Nah, keutamaan ini keutamaan khusus untuk puasa. Puasa apapun, puasa wajib maupun puasa sunnah. Tapi yang paling afdal, yang paling mudah mendapatkan keutamaan seperti ini adalah dengan menjaga yang wajib. Meskipun puasa yang wajib ketika ada kurangnya, ketika ada cacatnya, maka ditutup dengan puasa sunnah. Jadi keutamaan-keutamaan ini untuk seluruh jenis puasa. Ketika seorang membiasakan dirinya puasa wajib, maka dia berhak mendapatkan keutamaan ini. Ketika seorang membiasakan dirinya untuk puasa sunnah, maka dia pun berhak mendapatkan keutamaan ini. Jadi umum. Allahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Fadhal. Enggak, Pak. Mengikuti mengenai pahalanya yang beriman, amalun beriman, bagaimana dengan kita beriman, maksudnya kita beriman itu kita menjalankan sholat. Baik. Pertanyaannya, seruan ya ayyuhalladzina amanu adalah untuk orang beriman. Kemudian ada setelahnya kewajiban puasa. Artinya apakah yang mendapatkan pahala puasa hanya orang yang beriman, yang menjalankan sholat, dan bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Jadi menurut pendapat Bapak, orang tidak sholat berarti kafir. Enggak ya, bukan demikian ya. Jadi pertanyaan intinya sebenarnya yang saya tangkap adalah, apakah pahala orang yang berpuasa akan atau apakah ibadah seorang yang berpuasa diterima pahalanya, diterima amalannya, diberikan pahala meskipun dia tidak sholat? Maka jawabannya Allahu alam, rukun Islam yang paling agung itu adalah 2 kalimat syahadat,
kemudian salat, kemudian setelahnya menunaikan zakat, setelahnya berpuasa di bulan Ramadan. Dan ini secara runtun. Jadi tingkatannya yang paling tinggi adalah salat, baru kemudian zakat, baru kemudian puasa. Jadi sedih rasanya orang kalau puasa wajib tapi tidak salat wajib. Ini sedih rasanya. Apalagi kalau kita melihat pendapat ulama seperti Syekh bin Baz yang dengan tegas mengatakan orang yang meninggalkan satu salat maka kafir. Keras ya, pendapat Syekh bin Baz keras. Siapa yang meninggalkan satu salat dengan sengaja, malas-malasan, bukan karena ketiduran, bukan karena tidak disengaja, maka dia kafir. Dalilnya jelas. Jarak batasan antara muslim dengan kafir adalah meninggalkan salat. Adalah salat. Siapa yang tinggalkan salat maka dia kafir. Ini ucapan Nabi. Siapa yang tinggalkan salat maka dia kafir. Meskipun pendapat yang kita pegang adalah pendapat Syekh bin Utsaimin yang mengatakan bahwasanya orang kalau meninggalkan secara total salat, sudah tidak ada salat dalam kehidupannya. Salat mungkin seperti bayangannya hanya melakukan salat ketika salat 2 Idul Fitri, Idul Adha. Tidak ada salat wajib 5 waktu yang dia lakukan. Tidak pernah dia lakukan. Maka orang seperti ini, orang seperti dikhawatirkan kafir. Kita tidak menuding, tidak menuduh. Tapi khawatirnya kafir. Ini bahaya sekali. Bahaya sekali. Jadi kalau kita urut mana ya tingkatannya lebih tinggi, tingkatannya lebih tinggi adalah salat wajib. Adapun pahalanya, orang yang berpuasa dengan meninggalkan ibadah salat wajib, kalau masih bolong-bolong sebagian salat wajib dilakukan, kalau sudah malam isya enggak salat wajib, kalau subuh enggak salat wajib, hanya salat-salat yang sulit dilakukan saja yang tidak dilakukan. Yang seperti ini Allahu alam masih muslim, masih mukmin. Adapun suruhan Allah ya ayyuhalladzina amanu, ini suruhan motivasi. Tentu di setiap kita atau setiap dari kita pasti ada keyakinan kita ada iman dalam hati kita. Pasti kita merasa ada keimanan dalam hati kita. Maka setiap dari kita diseru, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Maksudnya, apakah maksudnya hanya orang-orang beriman saja? Ente kalau nggak ngerasa iman, nggak usah puasa. Seperti itu? Jawabannya bukan. Tapi setiap muslim pasti ada iman dalam hatinya, maka wajib bagi setiap muslim yang akil, yang balik, yang mukim, yang sehat dari segala penyakit, berpuasa. Jadi orang puasa tapi tidak sholat, orang apa namanya? Bodoh ya. Orang bodoh, orang majnun ya. Orang yang gila ya. Orang gila. Orang gila dalam tanda kutip. Allah. Gimana Mas? Dari akhwat? Fadhal? Atau dari pemuda? Mana pemuda di sini? Tentang hukum, silahkan kalau misalkan tentang hukum, Fadhal. Untuk menambah ilmu kita. Saya pikir isinya uang tadi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Apakah jika berpuasa sunnah boleh mengatakan aku berpuasa walaupun tidak ada yang mengejek atau pada saat ditanya kenapa tidak makan? Sedangkan kita disunahkan untuk menyembunyikan amalan. Jazakallah khairan. Baik. Seorang puasa sunnah dia tidak harus tidak harus dia nyebutkan saya sedang berpuasa. Tujuannya apa kira-kira? Oh, tujuannya ketika saat ditanya kenapa tidak makan, maka sunnah hukumnya dia ucapkan saya berpuasa. Kalau tidak ada tujuan ngapain? Tidak ada tujuan tiba-tiba saya puasa. Tidak ada tujuan. Tapi ketika ada tujuan, ada orang mengundang kita makan kemudian kita tidak makan, maka saat ini tidak disunahkan untuk mengucapkan saya tidak makan. Kenapa tidak makan? Ya tidak makan. Tidak disunahkan seperti itu. Yang sunnah adalah kita ucapkan saya sedang berpuasa. Jadi sunnah ya. Kita ucapkan saya sedang puasa. Saya sedang puasa. Nanti pembahasannya nanti pembahasannya ada. Cuman belum sampai saja. Belum sampai. Nanti. Jadi jawabannya kita lengkapkan coming soon ya. Coming soon. Allahu a'lam. Cukup sampai di sini. Atau pemudanya mau? Mana syababnya? Fadhal Mas Tarik. Jadi disebutkan tentang banyaknya pahala yang tidak bisa dihitung. Apakah termasuk ketika kita amati di antara teman-teman kita itu banyak yang berubah punya kebiasaan dulu ketika setelah Ramadan, yang awalnya jarang baca Quran jadi industri,
lain sebagainya. Apakah itu termasuk salah satu ganjaran yang diberikan di penjelasan yang lain? Sifatnya balasan ketaatan juga. Nah, bukan ketaatan. Masya Allah, barakallahu fikum. Ini Mas Torik memberikan kepada kita faidah ya. Orang ketika selesai bulan Ramadan, ketika selesai bulan Ramadan, maka dia lebih taat, lebih rajin tilawah, lebih rajin puasa sunnah, dan ibadah-ibadah lainnya lebih semangat. Apakah ini diantara bukti? Apakah ini termasuk diantara ganjaran yang tidak terbatas yang Allah sebutkan? Wa ana adzibih, dan akulah yang akan memberikan balasannya. Jawabannya Allah alam. Ini perkara yang gaib, yang harus butuh dalil dari Al-Quran atau Sunnah. Kita katakan bisa jadi, karena rizki yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita, pahala yang Allah berikan kepada kita ada banyak bentuknya. Di antaranya mudahnya kita untuk melakukan ibadah yang kedua, yang ketiga. Sebagaimana diucapkan Mas Torik tadi, di antara tanda diterimanya amalan ibadah seorang hamba adalah mudahnya dia untuk melakukan ibadah yang lain. Maka kata para ulama, al-hasanatu tad'u ukhtaha. Ketika kita melakukan satu kebaikan, akan datang dua kebaikan, akan datang tiga kebaikan. Maka kalau kita ingin baik, lakukan dan jangan ditunda. Kalau kita ingin sholat duha, ingin kebaikan, sholat qabliyah, zuhur, ba'diyah zuhur, sholat duha dulu. Sholat duhanya mudah, insya Allah nanti mudah kita melakukan ibadah rawatib yang lainnya. Kalau kita ingin mudah mendapatkan keutamaan pahala besar di saat puasa Ramadan, lakukan puasa sunnah sebelum bulan Ramadan. Lakukan puasa sunnah di bulan-bulan sebelum bulan Ramadan. Jadi ini kembali kepada kaidah yang ditetapkan ulama, satu kebaikan akan memanggil kebaikan yang lain. Sebagaimana keburukan akan memanggil keburukan yang kedua. Jadi dari sini kita belajar, kalau kita ingin melakukan kebaikan, lakukan sekarang. Insya Allah akan ada kebaikan yang kedua. Allahu a'lam. Cukup ya? Satu lagi? Boleh? Izin dulu sama panitianya. Oh boleh. Monggo Pak. Anak muda. Oh tempat bisa. Allahu a'lam. Tapi pertanyaannya tentang ibadah dalam tanda kutip padusan ya. Padusan apa artinya Pak? Adus ya? Bukan ya? Bukan. Mandi ya? Mandi ya? Mandi membersihkan diri, berarti sebelum bulan Ramadan kotor gitu ya? Sebelum Ramadan kotor, maka harus mandikan dirinya dengan air yang semacam ini, termasuk ibadah dalam tanda kutip yang dikarang-karang ya, termasuk ibadah yang dikarang-karang atau bahasa nabinya bid'ah, termasuk diantara hal yang diada-adakan bid'ah, karena tidak ada sejarahnya mandi sebelum bulan Ramadan. Bahkan ketika seorang ingin berpuasa, malamnya dia junub, berhubungan dengan istrinya, kemudian datang waktu subuh, boleh tidak puasa? Wajib puasa. Jadi tidak termasuk syarat puasa adalah suci. Tidak termasuk syarat puasa adalah bersih. Tidak. Jadi padusan dari sini saja sudah tidak disyariatkan. Bahkan ada kemungkaran ya. Itu laki sama perempuan campur enggak? Ikhwan sendiri, akhwat tidak mungkin. Mesti campur. Jadi seperti ini termasuk tradisi, dan kalau ada tradisi dalam kehidupan kita, harus kita timbang dulu dalam timbangan Islam. Kalau misalkan sesuai dengan dalilnya, maka pakai. Tapi berpegang patokan utamanya pada dalil. Kalau tidak sesuai, maka tinggalkan. Dan tidak berat insya Allah meninggalkan tradisi kalau kita ada keimanan dalam hati kita. Jadi jangan dilakukan. Kalau memang ada keluarga kita, maka larang dengan cara yang sopan, dengan cara yang baik. Allahu a'lam. Bahkan ada kemungkaran yang sangat banyak kita. Allahu a'lam. Mungkin kita cukupkan. Allahu a'lam.